Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli Amin. sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak sekalian, ini belum ada ibunya. Alhamdulillah kita secara daring untuk bersilaturahim terkait beberapa hal yang apa sesuai agenda yang sudah kami sampaikan lewat surat. Eh, ada beberapa hal ini kebetulan yang rawuh ini semuanya sudah kemarin sudah apa bergabung di pertemuan dengan Prof Muhajir, ya, kecuali saya ini. Ya, selamat datang Mas Gifari. Ya Pak, nggih, ngapunten baru sampai rumah. Oke. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Oke, nah ini terkait dengan agenda, yaitu yang pertama apa penyampaian pengantar dari Ketua BPP JWM. Nanti Pak Disongko akan menyampaikan juga sekaligus menyampaikan terkait eh, rencana follow up hasil pertemuan dengan Prof Muhajir. Kemudian yang kedua, hal tersebut akan apa perlu juga untuk segera sesuai dengan request dari Prof Muhajir untuk segera dilakukan kelengkapan susunan pengurus lembaga pariwisata. Nah, untuk lebih jelasnya monggo Pak Disongko untuk menyampaikan pengantar sekaligus memberikan apa hasil hasil pertemuan dengan Prof Muhajir kemarin. Monggo Pak Disongko di unmute dulu. Masih di mute itu Pak Disongko. Oke, monggo. Oh, sebelumnya saya mohon maaf ini apa kamera saya enggak tahu sedang problem sehingga enggak bisa keluar gambar saya. Enggak apa-apa. Bukan. Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di sela-sela kesibukan kita semua masih bisa meluangkan waktu untuk perserikatan ya, khususnya jaringan wisata Muhammadiyah. Saya aturkan terima kasih kepada Bapak-bapak semua, abang-abang semua, adik-adik semua yang telah hadir pada Zoom kali ini. Alhamdulillah cukup banyak dan cukup diapresiasi oleh Prof. Muhajir kedatangan kita. Bahkan kita itu gasik banget ya. Bang Zal Zulifa itu paling paling pagi lah PA saya. Dan beliau puas ya, kita serius. Jadi di awal itu udah bagus sekali, jadi kita menunggu beliau-beliau hadir, Pak Muhajir hadir, terus foto bareng di luar, terus Pak Arnes Lukman juga ada, terus kita masuk. Alhamdulillah diawali dengan sambutan Pak Muhajir, terus dialihkan ke kita, terus saya minta Pak Arbas untuk menyampaikan presentasinya sekitar 15-20 menit.
Alhamdulillah Pak Muhajir senang sekali karena baru baru tahu, baru langsung menyaksikan ternyata kegiatan jaringan wisata Muhammadiyah itu udah jauh. Nah, itu komennya Pak Muhajir ketika Pak Arbas presentasi. Jadi ya seperti biasa dari awal kita ad hoc berdiri, disampaikan oleh Pak Arbas sampai kegiatan-kegiatan terakhir, sampai kita munas yang dihadiri oleh Pak Muhajir. Itu intinya seperti itu. Juga kegiatan-kegiatan kita di beberapa, selama kita nunggu SK kan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh JWM ya. Itu. Kemudian Pak Arnes juga takjub ya, karena memang JWM ini kan pelaku pariwisata betul ya, bukan hanya pengurus saja. Jadi ya bahkan beliau sangat apresiasi, tinggal dorong saja kasarannya gitu. Kemudian Pak Muhajir juga sampaikan beliau sebagai staf khusus presiden ya, yang membidangi haji juga sampaikan haji ke depan tahun 2027 ya kalau nggak salah, nanti bisa ditambah oleh teman-teman Bang Zeljulifa dan kawan-kawan. Kalau nggak salah nanti sekitar 20 hari. Jadi terus kita juga nanti disuruh gerakan kurikulum vitae-nya, beliau ini background-nya memang bukan pariwisata. Dia psikologi, kemudian S2-nya memang manajemen di Australia. Nah, beliau memang berkecimpung di mall ya, beliau ketua mall, wakil ketua Kadin. Jadi kalau terkait pariwisata memang belum menguasai ya, belum menguasai. Ya dari presentasi beliau teman-teman sudah bisa melihat sendiri ya waktu itu. Kemudian yang terakhir yang disampaikan Mas Mufid tadi bahwa saya ditelepon oleh Pak Agus Taufik beberapa waktu yang lalu bahwa kita akan jadi lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain info dari Pak Muhajir, juga dari Mukhair Pakana sudah diajak ngobrol langsung oleh Pak Muhajir terkait pemisahan MEBP dengan pariwisata keluar dari situ. Jadi MEB ya, Majelis Ekonomi Bisnis, nanti kita pariwisatanya terpisah ditambah ekonomi kreatif. Itu seperti itu. Dan Pak Muhajir langsung memberitakan saya gaspol dan secepatnya disusun lembaga itu. Karena kita hanya punya waktu kurang lebih 2 tahun ya. Nah, kemudian yang kedua, nanti seandainya SK ini, susunan pengurus ini terbentuk, nanti di SK-kan, kita tentu saja akan ada raker, sudah saya sampaikan ke beliau, dan Pak Muhajir pengen Pak Ketum yang menyampaikan SK ini. Nah, kalau Pak Ketum kita harus adakan yang cukup bagus ya, cukup besar ya. Juga nanti kita sekalian apa yang diharapkan Pak Muhajir dan yang sudah kita jawab waktu Pak Muhajir tanya sudah sejauh mana, kita sebenarnya sudah mengadakan rakernas sebelum munas, yaitu dengan
majelis dan lembaga, karena disinggung oleh Pak Muhadjir waktu itu, juga saya jawab di sana bahwa kita sudah dengan Dikdasmen, dengan haji, dengan MPKU, dan dengan apa ya waktu itu ya, hal pendidikan tinggi. Jadi itu nanti bisa jadi agenda Mas Mufid untuk MOU-nya atau PKS-nya atau apapun ya. Karena waktu itu disinggung oleh Pak Muhadjir kalau nggak salah health apa ya, health tourism atau apa itu ya, yang di Malaysia itu. Nah, itu. Jadi kita juga sudah mengarah ke sana kan. Itu juga disinggung terkait Pak Muhadjir nyumbang 70 miliar atau 80 miliar itu. Yang untuk museum itu ketika Pak Muhadjir jadi menterinya, itu minta kita memanfaatkan, itu terkait dengan paket yang nanti Mas Gifari bisa nggawangi ini, karena kemarin juga disinggung yang Napak Tilas Kiai Dahlan bisa agak global kan, nah, karena museum itu kalau bisa didatangi oleh seluruh Indonesia kan Pak Muhadjir, bahkan agak diinstruksikan juga kemarin disinggung oleh teman-teman terkait Raja Kecil ya, nanti harus lentur seperti Pak Muhadjir menjual apa infus vena itu, infus itu kan. Nah, jadi nanti kita juga seperti itu, istilahnya ada budget marketingnya lah untuk raja-raja kecil itu, tapi harus transparan intinya gitu, bukan suap menyuap tapi transparan. Itu Mas Mufid beberapa yang mungkin perlu digarisbawahi. Yang pertama, SK ini harus segera disusun pengurusnya. Kemudian kita mengadakan semacam raker PIM atau apa, rakernas atau apa untuk menindaklanjuti dari SK itu. Sekalian nanti di situ mungkin ada penyerahan SK oleh Pak Ketum, mungkin nanti ada keynote speaker dari Pak Ketum, harapannya apa terhadap kita, juga nanti mungkin bila memungkinkan MOU atau PKS dengan tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, tentu saja Pak Muhadjir juga Jabri saya berharap mulai dirintis yang pernah kita sampaikan, misalnya yang siap mana. Oh, Jogja siap, Padang siap, mana lagi Bali siap misalnya. Jadi bikin semacam apa ya kalau lembaga ini cabangnya atau apa ya, perwakilannya atau apa yang sudah siap saja. Itu jadi enaknya lembaga istilahnya Bu Muhadjir, kita enggak harus kayak kayak majelis harus bikin sampai daerah dan bahkan cabang itu. Dan kita juga waktunya cuma 2 tahun, jadi paling enggak meletakkan dasar ini nanti estafet ke yang muda-muda untuk melanjutkan ini, karena ini sangat diharapkan ya lembaga pariwisata ekonomi kreatif ini untuk menggeliatkan ekonomi perserikatan. Dan Pak Muhadjir juga menyampaikan bahwa beliau selama 14 tahun pegang UMM dulu juga banyak ditentang. Dan sekarang terbukti hasilnya bagus, baik hotelnya maupun lain-lainnya ya. Waktu itu juga review tentang itu. Jadi ya sedikit banyak Pak Muhadjir juga sudah sudah melaksanakan ya, bahkan visioner, karena itu kan dulu ketika beliau jadi rektor selama kurang lebih 14 tahun di Universitas Muhammadiyah Malang. Mungkin itu pengantar dan beberapa catatan dari Pak Muhadjir yang disampaikan ke kita. Nanti teman-teman bisa menambahkan agar kita nanti bisa paslah susunan lembaga ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh Pak Muhadjir. Terima kasih. Nasru minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Disongko.
atas pengantar dan penyampaian terkait hasil pertemuan dengan Prof. Muhadjir. Jadi Bapak sekalian, hasil dari itu adalah bahwa disetujuinya pembentukan apa lembaga, namanya lembaga pariwisata atau ada lembaga pengembangan. Kayaknya lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif. Enggak ada kayaknya ya. Lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif kayaknya gitu. Ya, berarti lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif. Oke. Nah, apa ini disebut sebagai UPP. UPP itu adalah unit pembantu pimpinan. UPP unit Ya. pembantu pimpinan itu yang tertinggi itu bernama majelis. Jadi ada majelis ekonomi, ada majelis tablik, ada majelis tarji, ada majelis yang lain-lain. Itu level pertama. Level pertama itu berbentuk namanya bernama awalan majelis. Majelis ini eh, berhak berdiri atau hampir dikatakan wajib berdiri itu hingga level kecamatan atau level cabang. Sementara kita ditunjuk ini bernama nomenklaturnya Lembaga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Judul awalnya itu sama-sama UPP, tetapi dia ada di level kedua yaitu lembaga. Jadi lembaga itu jika dipandang perlu oleh pimpinan Muhammadiyah wilayah dan daerah, maka dia bisa didirikan. Nah, kewenangan pendirian itu ada di pimpinan Muhammadiyah setempat. Jadi pendirian dan SK-nya itu berbeda dengan skenario kita BPP JWM, Badan Pengurus Pusat JWM. Kalau dulu yang meng-SK-kan itu dirancang dari pusat, JWM pusat. Tetapi ini kalau misalnya ada wilayah atau daerah berkenan untuk mendirikan, maka dia SK-nya adalah SK pimpinan wilayah Muhammadiyah atau SK dari pimpinan daerah Muhammadiyah. Jadi tidak di SK oleh Lembaga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PP Muhammadiyah. Nah, tetapi karena ini lembaga baru, ada hadirnya di tengah perjalanan atau di tengah periode, maka kita juga punya kewajiban untuk mensosialisasikan kenapa harus ada lembaga pariwisata ekonomi kreatif. Maka perlu juga sosialisasi ke level pimpinan wilayah Muhammadiyah, mungkin berkunjung atau bersurat, atau juga pada waktu ada pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, kita juga bisa minta waktu kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menyampaikan apa itu namanya UPP yang baru yaitu Lembaga Pariwisata Ekonomi Kreatif sehingga maksudnya itu tersampaikan hingga di pimpinan wilayah Muhammadiyah. Jadi ada beberapa. Kemudian ada salah satu yang membedakan ini terkait dengan keanggotaan. Jadi kalau di Muhammadiyah keanggotaan kita itu adalah perorangan. Kepengurusan kita dipilih di lembaga atau di majelis atau di pimpinan Muhammadiyah sekalipun itu juga wujudnya adalah perorangan. Jadi misalnya Pak Desongko ditunjuk di SK-kan sebagai ketua Lembaga Pariwisata Ekonomi Kreatif, maka beliau membawa nama beliau sendiri. Kemudian kalau misalnya Fathul Mufid itu juga di SK-kan sebagai sekretaris, maka kapasitasnya adalah mewakili dirinya sendiri.
Ini kita melihatnya sebagai kebiasaan dan memang keanggotaan Muhammadiyah adalah keanggotaan individual orang, bukan institusi. Sementara kita kemarin menskenariokan sebagai asosiasi yang anggotanya adalah badan usaha pariwisata yang bergerak di bidang pariwisata. Maka Fathul Mufid sebagai anggota JWM itu bukan mufidnya secara pribadi yang menjadi anggota, tetapi badan usahanya yang menjadi anggota, yaitu adalah misalnya PT Relasi Laksana Wisata. Jadi anggotanya adalah bernama badan usaha. Mufid itu adalah ditunjuk oleh PT Relasi Laksana Wisata mewakili Relasi Laksana Wisata menjadi untuk menjadi pelaksana tugas sebagai sebagai pelaksana mewakili badan usaha di JWM. Jadi itu ada dua hal yang apa menjadi hal yang perlu dilakukan. Yang ketiga tentunya kalau itu memang sudah disepakati dilakukan adalah bagaimana kita yang ketiga seperti tadi kita sampaikan adalah mensosialisasikan hingga level ke wilayah, minimal hingga seluruh wilayah harus mengetahui bahwa ada lembaga baru. Jadi itu yang apa yang perlu, salah satunya mungkin perlu untuk didiskusikan dan butuh juga masukan sehingga jenis kelaminnya kita itu menjadi terbentuk karena kemarin kita menyusun pedoman organisasi. Nah, saat ini ada beberapa item dan mungkin banyak item itu juga juga berbeda dan perlu untuk untuk anu di diperbaiki, disesuaikan maksudnya, disesuaikan. Jadi itu. Jadi Pak Disongko kita sudah diperintahkan atau diperintahkan oleh Prof. Muhajir untuk segera menyusun, ya, untuk segera menyusun kepengurusan, Ya. kepengurusan. Nanti kalau kita sudah masuk ke pengurusan, coba nanti saya share terkait dengan organisasi kita yang sudah dulu. Apakah itu juga masih berlaku seperti itu? Apa apa nanti ada perubahan? Nah, nanti kita diskusikan bersama. Jadi jadi itu. Nah, monggo. Yang pertama terkait dengan keberadaan lembaga pariwisata ekonomi dan kreatif, terkait nama itu kita manut dengan nomenklatur yang sudah disepakati diputuskan oleh PP Muhammadiyah. Kemudian yang kedua terkait apa ya mau tidak mau tadi itu keanggotaan kita adalah menjadi seperti apa. Nah, terkait dengan visi misi nanti di raker mungkin sekaligus program kita bisa buatkan sekalian. Kemudian yang ketiga terkait ketiga terkait kelengkapan kepengurusan. Monggo mungkin kita bisa bahas satu persatu. Ada usulan dari Bapak sekalian, monggo kami persilakan. Mungkin di unmute dulu, kemudian bisa menyampaikan pandangannya. Atau mungkin ada sesuatu yang mungkin kemarin tersampaikan di diskusi dengan Prof. Muhajir, mungkin ada yang mungkin luput dari penyampaian dari Pak Disongko, monggo disampaikan juga. Abbas dulu, Pak Abbas. Monggo Pak Rektor, Pak Zulfa. Pak Abbas dulu lah. Oh gitu. Pak Zul aja dulu sana. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, monggo. Apa dulu aja yang Mohon maaf, kamera saya bermasalah, jadi nggak bisa kamera ini, cuman ada suara aja. Nggak apa-apa Pak Musin, ini juga banyak yang kameranya mati ini. Monggo Pak Zul. Sengaja Ya, berarti. kalau dasar mungkin sedikit saja kali ya. Jadi karena kemarin Bang ada Pak Arnes yang kebetulan orang baru yang diajak oleh Prof. Muhajir ya. Beliau duduk di struktur kepengurusan inti gitu ya. Kemarin kita
disepakati dalam bincang-bincang dengan ketua, Pak Desongko gitu ya, Pak Edwin dan Pak Imam, dan juga Pak Taufik ya. Nah, mungkin beliau disuruh di Dewan Pengarah ya. Di Iya. pengarah, nah, jadi ada Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pengarah gitu. Nah, mengenai karena kami itu sama Givari itu lebih kepada pendidikan ya. Karena kemarin didiskusi dengan Prof. Majid berkembang juga isu keinginan Prof. Bambang Setiaji untuk membuat sekolah vokasi pariwisata ya. Itu mungkin nanti kami sama Givari banyak diskusi nanti, terutama mengenai mewujudkan keinginan itu, dan juga mungkin LSP wisatamu yang boleh katakan sudah setengah jadi gitu ya, untuk matangkan nanti. Itu mungkin harapan saya. Terima kasih, Ronda. Ya, matur suwun Pak Jazulfa terkait dengan rencana program usulan sekolah vokasi maupun LSPMU ya. Oke, siap, siap. Mungkin Bapak yang lain ada masukan, informasi? Saya. Monggo, udah Assalamualaikum Edwin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak-bapak semua, jadi kemarin yang saya share kemarin, saya foto saya dengan Mas Sauki di Grand Indonesia itu. eh, saya menyampaikan hasil pertemuan kita, walaupun secara singkat gitu. Beliau juga sangat gembira gitu ya, senang gitu. Nah, cuma beliau berpesan agar nama jaringan wisata Muhammadiyah ini jangan hilang. Nah, terus gimana? Saya tanya, oh, gimana caranya teknisnya? Oh, nggak apa-apa. Lembaga itu tetap itu nanti. Jadi eh, JWM ini juga berjalan. Ini yang saya belum tahu secara organisasi seperti apa. JWM ini tetap ada, jadi bagian dari lembaga ini gitu. Walaupun yang di SK-kan oleh PP adalah lembaga, tapi jaringan wisata Muhammadiyah ini tetap ada gitu. Jadi dia tetap berkembang. Jadi misalnya nanti muktamar berikutnya lembaga ini misalnya ngomong pahitnya itu nanti tidak ada lagi atau bagaimana, tapi jaringan wisata ini tetap jalan gitu. Ini pertimbangannya beliau seperti itu. Nah, ini nanti mungkin Pak Arbas bisa memberikan masukan seperti apa. Jadi seperti underbow-nya gitu dari lembaga ini. Mungkin itu yang jadi pertimbangan beliau. Karena beliau merupakan apa ya, salah satu penggagas berdirinya ini, ya merasa eman-eman kalau ini sampai hilang gitu nama jaringan wisata Muhammadiyah ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya rasa mungkin kita sama-sama harus secepat apa sesegera mungkin membentuk pengurus, ya karena kita di tim formatur pastinya kita sudah punya eh, apa kemarin kita sudah punya posisi masing-masing. Mungkin ini kita tinggal menambahkan sesuai dengan ini masing-masing lah, nanti yang masukan tambahan ini nanti sesuai dengan ininya masing-masing lah, nanti kompetensinya masing-masing. Mungkin misalnya dari akademisi ditambah siapa, mungkin dari praktisi ditambah siapa, seperti itu. Nah, sehingga ini nanti kita jangan terlalu lama, eh, nanti jangan sampai yang sudah dicanangkan oleh Prof ini nanti seolah kita lemot gitu, tidak cepat tanggap, sehingga nanti beliau juga nanti akan menjadi lupa atau gimana. Mungkin itu dari saya dulu. Saya kembalikan lagi. Monggo, Pak Mufid. Siap, terima kasih udah Edwin. Nah, ini ada pandangan pandangan yang baru. Jadi kalau dulu JWM itu sebagai underbownya Majelis Ekonomi, nah sekarang dengan adanya lembaga pariwisata itu diharapkan menjadi underbownya dari lembaga pariwisata. Itu saran dari Pak Sauki diskusi dengan Uda Edwin. Seperti itu ya, Uda Edwin Mas, ya. boleh Mas Ufid? Oke. Boleh Sul? Oh, Pak Taufik, monggo monggo. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama,
mungkin mengingatkan kalau besok Pak Muhadjir Effendi akan tanggal 14 akan dikukuhkan sebagai guru besar oleh Universitas Negeri Malang. Jadi mungkin perlu ucapan selamat gitu ya. Itu yang pertama. Meskipun sesungguhnya guru besar itu sudah diraih 10 tahun yang lalu. Nah, yang kedua eh, berkait dengan lembaga ini. Jadi ini kan sesungguhnya kalau ngomong lembaga itu embrio menuju kepada majelis gitu ya. Sepahaman saya loh ya. Jadi kalau tadi disebutin oleh Mas Mufid terkait dengan keterwakilan perorangan kita ini bukan utusan lembaga atau perusahaan, tapi perorangan gitu ya. Itu memang sepertinya di ART pernah saya baca begitu. Yang kedua, saya kok tergelitik gitu ya, bahwa JWM itu kalau mau diabadikan dalam sebuah nama itu nanti bisa jadi ini adalah jaringan antar perusahaan. Jadi perusahaan di bidang pariwisata. Jadi saya kira tidak masalah kalau misalnya atau ada JSM muda atau apalah. Jadi JWM muda maksud saya begitu. Biar ada regenerasi gitu. Tapi yang menarik adalah kemarin ketika Pak Rektor meng-share daftar kepengurusan asosiasi dosen pariwisata, kalau yang selama ini ada namanya adalah Ildik Pari yang ada asosiasinya itu, tapi ini di PTMA, justru ini nanti yang menjadi think tank-nya dari lembaga atau di underbow-nya atau diharapkan bisa masuk ke lembaga kita, lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif ini. Saya kira itu yang kemarin di share itu udah terpilih pengurus yang begitu banyak itu saya kira menarik. Ada terstruktur di bawah kita gitu ya. Jadi ada asosiasi dosen pariwisata PTMA. Yang terakhir jadi seperti yang Pak Dewarsongko sampaikan, ya sudah kita tinggal melengkapi saja. Meskipun ini lembaga, jadi tetap ada mayoritas akan lebih bagus kalau itu adalah praktisi dan akademisi. Jadi praktisi, alhamdulillah selama ini kan semua kita praktisi pariwisata ya. Nah mungkin perlu ditambahkan dengan katakanlah yang memiliki bisnis yang aneka ragam. Jadi multi bisnis, misalnya ada yang hotel, ada yang di perjalanan wisata, ada yang di industri kreatif yang lain. Misalnya tadi udah Edwin menyampaikan barusan ketemu dengan teman-teman dari Densu misalnya. Nah, ekonomi kreatif ini juga meliputi juga teman-teman PH, perusahaan agensi, kreatif, ataupun industri periklanan, kemudian digital marketing, dan lain-lainnya. Itu saya kira menjadi menarik. Halo Pak Taufik. Halo. Terputus, terpental mungkin. Enggak, masih ada. Masih. Sinyalnya mungkin ngedrop. Oke, jadi maksudnya Pak Taufik tadi terkait dengan mungkin berkaitan teknisnya dengan penambahan bidang atau terkait dengan ekonomi kreatifnya tadi. Oh iya, sekarang terpental ya. Terkait dengan ekonomi kreatifnya mungkin perlu penambahan kelengkapan dan penguatan kombinasi antara akademisi dengan praktisi. Monggo mungkin masukan yang lain, Pak Musin. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baterai saya juga lemah ini, laptopnya.
Baik, saya akan review dari hasil pertemuan dengan Pak Muhajir ya. Yang pertama saya mempunyai catatan, jadi Pak Muhajir menghendaki semuanya implementatif, kemudian semuanya butuh percepatan. Saya mencatat beberapa hal yang ketika di Jakarta kemarin, saya justru hari ini itu mempertanyakan bentuk lembaganya. Kalau bentuk lembaganya dibuat dalam bentuk lembaga ya, misalnya lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, maka di situ memang tidak tercermin sebagai sebuah asosiasi atau sebagai sebuah perkumpulan patembayan terhadap sebuah industri yang besar ini. Itu lebih pandangan saya memang lebih kepada eh, organisasi as usual sebagai sebuah pergerakan moral. Kemudian yang berikutnya kita mesti harus bisa memberikan fooding kepada Prof. Muhajir bahwa nilai dasar atau semangat filosofi dasar kita mendirikan perkumpulan atau asosiasi yang lalu atau jaringan yang lalu itu memang semangatnya untuk bisnis bisnis as usual. Karena itu namanya patembayan yang dulu kita selalu sampaikan. eh Maka usulan Pak Sauki kata jaringan itu menjadi penting itu saya sepakat karena kalau kita bicara bicara pada pariwisata dalam arti seluas-luasnya itu ya semuanya masuk, semuanya masuk. Tetapi saya punya catatan khusus untuk vokasi kalau bisa tidak masuk di lembaga ini tapi masuk di asosiasi perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang mempunyai jurusan atau mempunyai jurusan pariwisata. Kemudian yang berikutnya, teman-teman, saya mengingatkan, waktu kita itu hanya 2 tahun ya, 2 tahun. Rasanya untuk membentuk atau menuju ke majelis itu memang berat. Itu sebabnya kemarin saya tetap menawarkan, menyampaikan kepada Pak Muhajir pada saat pertemuan itu, ya, ya namanya mungkin lembaga atau badan pengurus pusat, karena badan pengurus pusat itu turunannya hanya ada 2. Mungkin sebanyak-banyaknya ya 3. Jadi eh, di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Karena kalau sampai di tingkat cabang ini menjadi sangat berat ya cara penanganannya. Kemudian yang ketiga ya di depan mata kita 2027 itu sudah muktamar. Bagaimana muktamar itu menjadi sebuah proyek jangka pendeknya Muhammadiyah, jangka pendeknya apa itu nanti tetap JWM atau BPP atau lembaga itu menjadi program strategis karena pengalaman yang lalu kita menangani di Solo itu butuh waktu lama. Satu hal yang sangat lemah, ya satu hal yang sangat dibutuhkan percepatan adalah sistem atau kita 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 menyadari kita nggak punya platform ya, kita tidak punya platform, kita tidak punya aplikasi terkait dengan apa namanya itu dengan booking hotel, kemudian bagaimana penanganan tiketing dan sebagainya. Dan itu kita tahu kalau di Muhammadiyah itu kan tidak ya apa ya istilah saya itu belum 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 well informed dan belum preparednya ini jauh dari yang kita harapkan karena Pak Wasongko tahu kemarin itu ketika muktamar itu semuanya injury time. Gila itu minta charter pesawat hanya dalam waktu seminggu. Padahal proses untuk charter itu lama kan, tidak gampang karena keputusannya itu semuanya di Jakarta kalau itu. Kemudian yang berikutnya teman-teman, eh kita perlu membuat pembagian tugas ya, pembagian tugas. Yang pertama ada yang mengawal organisasi, kemudian yang kedua mengawal perangkat organisasi, kemudian yang ketiga mengawal program. Nah, program itu di depan mata muktamar, di depan mata muktamar. Kemudian program yang butuh percepatan, menurut saya yang strategis adalah LSP.
Dan itu sudah dibidangi oleh Pak Zul dan kawan-kawan, Mas Gifari ada di situ. Kalau menurut saya itu butuh percepatan dan kita butuh butuh badan yang menangani. Ya, kalau bentuknya PT kemarin sudah diberi ajang oleh Pak Heri, ayo kita sharing, nggak apa-apa. Kalau itu memang mau dimasukkan sebagai miliknya Muhammadiyah, menggunakan nama Muhammadiyah, ya 51% harus milik Muhammadiyah, kemudian sisanya itu dimiliki oleh lembaga. Lembaga itu bisa di-sharing dalam bentuk mungkin lembaga perguruan tinggi, kemudian lembaga perguruan tinggi yang memiliki jurusan pariwisata, kemudian juga bisa mungkin perusahaan-perusahaan atau PO yang ada di bawah perguruan tinggi, misalnya kayak Jember dan sebagainya. Itu bukan dimiliki perorangan, bukan. Dan itu misalnya nanti lembaga atau badan pengurus atau lembaga yang memiliki, itu pun juga atas nama organisasi, tidak bisa perorangan. Kemudian catatan saya, eh, saya menerjemahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Muhajir, kita fokus di pariwisata dalam arti yang seluas-luasnya. Itu sebabnya kemarin yang beliau Pak Sunir ya, yang dari apa Hyatt itu, beliau banyak pengalaman, tetapi beliau belum banyak berkecimpung di pariwisata. Tetapi dalam bidang hotelier, beliau sangat expert dan menurut saya beliau memenuhi syarat untuk bisa masuk sebagai mungkin dewan penasehat, mungkin dewan pakar dan sebagainya. Dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, oh ya, tadi disinggung-singgung vokasi ya. Vokasi serahkan aja ke Asosiasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang mempunyai apa namanya, yang mempunyai jurusan pariwisata. Sehingga kita pure penanganan lembaga ini nanti atau badan ini nanti, karena kan bentuknya belum ketemu. Itu nanti bentuknya ya apa namanya itu eh, kalau bisa benar-benar fokusnya untuk pariwisata dalam arti seluas-luasnya itu bisa berarti dalam artian service ya, jadi misalnya inbound outbound tour, kemudian menangani saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih memanage haji umroh, kemudian MICE dan sebagainya, jadi berkutat di situ aja, berkutat di situ. Jadi kita tidak merambah ke yang lebih jauh. Kita membentuk majelis dan sebagainya itu nanti saja. Itu nanti saja. Yang penting saat ini kita memiliki lembaga. Saya sebenarnya jujur aja, biar pekerjaannya itu tidak apa namanya, tidak terlalu berat. Saya usul sebenarnya cuma semacam BPP ya, Badan Pengurus saja, Badan Pengurus Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, atau mungkin Lembaga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu lebih lebih simpel. Adapun nanti perkembangannya bagus, berkembang menjadi majelis ya, nanti itu bisa kita berpikir ke depan. Karena jujur aja orang kita terbatas, kemudian yang kedua juga apa namanya ini ya perlu perlu kita saling berkumpul, kemudian kita perlu juga sering apa namanya itu kumpul untuk bisa melakukan mapping, kemudian sekaligus juga untuk menyampaikan gagasan-gagasan. Nah, untuk itu saya usul konkret segera buat mapping. Di mapping, kemudian yang kedua bentuk organizing yang bagus, kita 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 pecah-pecah aja. Jadi mungkin beberapa orang fokus di program, beberapa orang untuk menggodok lembaga atau badan, kemudian beberapa orang mengurus tentang perlengkapan organisasi, kemudian beberapa orang yang mengurus melengkapi kepengurusan organisasi, sehingga langkahnya jelas dan sasarannya jelas. Dan saya minta semuanya ada due date ya, ada ada deadline-nya. Karena apa? Kebiasaan di Muhammadiyah biasanya banyak program, kemudian tidak ada implementasi, sehingga itu menjadi macan kertas, menjadi sebuah program yang hanya di atas kertas, tetapi tidak bisa diimplementasikan. Kemudian ketemu lagi, sudah muktamar lagi, kemarin putusin ini, putusin ini, dan itu salah. Saya merasakan itu di tingkat cabang, di tingkat daerah, ataupun di tingkat yang lebih atas lagi seperti itu. Barangkali itu tambahan saya. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mari kita berdiskusi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap. Yang lain mungkin yang kemarin hadir mungkin bisa memberikan
apa review atau saran atau masukan? Pak Tetra, Pak Jafar, Oh, Pak Jafar ada? ada. Kalau Pak Jafar ada, saya mungkin boleh nanya. Pak Jafar, itu kita dulu sistem yang dibeli dari Bunda Rus itu masih bisa dioptimalkan nggak kira-kira? Jadi Karena gini, saya, eh, nah silakan. jadi emang ada ininya dulu apa namanya? Ada itu kan modelnya kan mereka udah punya platform. Itu pun Hmm. bukan punyanya Burus sebenarnya. Jadi ada tempat Oh, ya ketemu. ya. Nah, itu modelnya kayak apa namanya? Kayak ada monthly fee, service fee kayak gitu-gitu. Which is waktu itu kan saya juga bingung karena belum mau kerjasamanya mah yang mana nih gitu loh. Oh gitu ya. Jadi emang ada Eh, itunya. Kalau memang gini Mas Jafar, pengalaman saya untuk kita masuk di sistem memang mungkin udah juga paham ya. Jadi kita untuk Transaksi juga Pak, ada minimum transaksi kalau nggak salah 1.000, ya 10.000 gitu. memang memang begini, eh, Pak Bang Jafar, kita kalau terutama kita ini sebenarnya yang paling penting untuk kita hadapi itu adalah Muktamar Muktamar Sumatera Utara. Saya bisa membayangkan ketika Muhammadiyah tidak memiliki sistem, tidak memiliki aplikasi, saya khawatirnya itu semrawut. Pak Warsongko bisa bisa bicara nanti. Ketika kita di Solo yang sudah persiapannya lama, ternyata mohon maaf, mohon maaf sekali, penanganan hotel, semua yang di luar peserta ya, di luar peserta muktamar itu semuanya dilimpahkan ke kita pada waktu itu dan itu kita termasuk orang yang mendorong ya Pak Marsongko ya mungkin ke Pak mereka tidak action sama sekali sebelum kita tekan juga karena waktu itu saya menyampaikan ini kalau nggak segera diambil kita ini yang punya perhelatan tapi kita nanti akan menjadi penonton karena akan diambil oleh orang-orang yang memiliki platform. Nah, kira-kira dalam waktu 2 tahun ini, Mas Jafar, kita kemarin saya menjajaki ya, kalau kita membangun platform sendiri butuh dana besar, butuh dana besar. Oh, betul. Kemudian yang kedua juga apa namanya ya, untuk membuat satu platform aplikasi yang sophisticated itu juga tidak gampang. Tetapi kalau kita misalnya bekerja sama dalam bentuk kolaborasi, teman-teman yang sudah apa namanya itu yang sudah mempunyai sistem, mempunyai platform yang sudah sophisticated, kemudian yang kedua sudah bisa apa namanya gateway payment ya, payment gateway, kemudian semuanya bisa serba serba ini, serba transaksinya semuanya sudah online. Itu memang menurut saya memang yang cepat adalah kerjasama atau kolaborasi dengan vendor lain. Iya. Dan itu kita dulu pernah menjajaki punyanya DI ya, punyanya DI dulu. Tapi silakan aja kalau Kalau misalnya. kalau komen saya mengenai platform gini, saya kan beberapa kali juga bangunin platform Muhammadiyah termasuk yang apa waktu muktamar di Yogyakarta itu Hmm, kan iuranmu ya kalau nggak salah. hmm, Jadi kendala yang saya rasakan tuh bukan bangun platformnya, tapi komitmen untuk menggunakan itu. Jadi nggak ada endorsement yang kuat gitu loh Pak, supaya orang itu pakai gitu loh. Jadi kadang istilahnya trafficnya itu hanya tinggi pada saat event, tapi habis itu ya nggak ini gitu, nggak dipakai gitu loh Pak. ya. Nah itu ya Siap. ya Hmm. seperti tadi juga gitu. Kadang-kadang yang jadi problem itu ininya, decisionnya gitu loh. Decision makernya sangat lambat gitu loh. Dari, dari gitu loh. Apalagi Muktamar tuh muter aja kemarin tuh ya. Jadi Muter aja. ya semuanya akhirnya last minute gitu loh. Jadi nggak Betul, ada. last minute semua. Kampus, wah diserahkan ke Sekarang UMS. kita deal sama istilahnya apa bisnis gitu ya ininya yang diharapin gitu kan ya di itunya. Jadi Eh, ya betul Pak Jafar, pengalaman yang lalu itu bisa dijadikan cermin sehingga kita punya pengalaman ketika Muktamar 348 ya, itu kita sudah bisa bisa betul untuk potret itu. ya Apa yang mesti harus dilakukan oleh oleh mohon maaf namanya hari ini masih JWM. Apa yang harus dilakukan oleh JWM mesti harus dibuat map yang bagus. Nggak bisa tidak. Demikian. kalau menurut saya sih ini Pak mungkin tambahan aja. Jadi saya Hmm. sangat setuju tadi kayak misalnya pertama kayak nama jaringan wisata itu memang kalau orang bilang jaringan itu kan memang konotasinya ke asosiasi ya. Dan menurut saya itu memang Network, yang perlu network, ya. yang Hmm. perlu diterusin gitu loh. Hmm. Terlepas dari bentuk lembaganya mau
bukan majelis atau badan gitu. Mungkin itu perlu dipertahankan. Paling enggak itu dianggap sebagai apa ya? Ya kayak misalnya Indosat terus produknya kan namanya Mentari misalnya kayak gitu ya. Tren itu yang di maintain terus. Pertama itu. Terus yang kedua kalau kemarin tuh sangat positif ya Pak diskusi sama Pak Muhajir sama siapa? Pak Ernest ya. Pak Ernest. Ernest ya salah satu apa namanya yang kuat dari Pak Ernest selain perhotelan mungkin kemampuan dia untuk di retail kan dia sangat menguasai retail gitu kan. Nah ini kan sangat dekat dengan bukan cuma sama ekonomi kreatif tapi sama bisnis teman-teman di jaringan pariwisata ini kan. Dulu kan pernah kita kolek informasi semua apa bidang bisnisnya teman-teman itu. Saya ingat saya itu ada sekitar 8 gitu. Jadi ada yang bergerak di bidang apa kayak mais, terus ada yang punya biro, ada yang punya transportasi, ada yang apa namanya tour leader kayak gitu Pak ya. Ada UMKM, jadi sangat luas gitu. Mungkin di situ nanti bisa dijembatani knowledge beliau itu Pak Ernest itu di situ sangat kuat gitu loh. Jaringannya juga sangat kuat gitu loh. Terus kalau mengenai kayak platform itu mungkin yang berat di sisi kita itu dari perusahaan IT gitu adalah komitmen untuk menggunakan itu. Mungkin kita tidak bisa mempengaruhi atau mengendorse semua member Muhammadiyah, tapi minimal kita bikin kayak semacam komitmen bersama menjadikan sebagai salah satu persyaratan kalau orang misalnya masuk ke asosiasi ini itu ada kayak semacam KPI gitu loh yang kita berikan ke mereka. Tujuannya bukan untuk apa-apa, tujuannya supaya ini berkembang bersama gitu loh. Jadi semuanya merasa Ya, Pak. memiliki terus ini gitu. Kalau masalah apa namanya mau dipakai di muktamar itu mungkin ya itu PR kedua lah ya. Tapi minimal member asosiasinya sendiri itu ada punya komitmen, punya KPI untuk menggunakannya gitu loh, Pak. Kayak gitu sih sebenarnya kalau menurut saya, Pak. Yang kita takutin gitu kalau kita bikin platform gitu, tapi ya itu tadi selain cost-nya tinggi, tapi ya sustainability-nya untuk dipakai seterusnya itu yang nggak ada yang bisa jamin gitu. Kalau itu bundling menjadi persyaratan di dalam membership, saya rasa tetap akan bisa jalan. Tetap bisa jalan. Memang bentuknya kalau kita pakai vendor lain memang ya B2B, nggak bisa tidak. Karena mereka juga bisnis, bisnis kan mereka. Jadi, Ya, ya. tapi kalau teman-teman misalnya punya vendor yang lain yang lebih oke ya silahkan aja. Tapi prosesnya tidak secepat yang kita gambarkan. Iya, betul. Karena untuk bisa apa namanya itu dengan payment gateway itu juga ternyata apa namanya itu portofolionya juga, aduh, saya nggak sanggup untuk nangani itu. Berat, Pak, berat. Sedangkan platform aplikasi yang saya gunakan itu terus terang saya bekerja sama dengan vendor. Jadi saya bekerja sama dengan vendor. Saya tidak mampu untuk menyiapkan perangkat yang sedemikian apa ya, sedemikian rumitnya, kemudian butuh hub yang besar dan sebagainya. Duh, belum lagi programmer ya, insya Allah susah. Ya kalau bisa ya kita kolaborasi, kemudian programnya dia, kemudian kita menggunakan nama kita. Ya kalau mau seperti yang disampaikan oleh Pak Muhajir, apa namanya itu, tidak mau sulit-sulit ya bangun aja, bangun aja mat bekerja sama dengan mat yang sudah jadi kan sistemnya bisa disupport kan. Jadi Iya. misalnya mentari mat kan, Terima. mentari mat perkawinan antara majelis ekonomi ya Alfa. ekonomi dengan Alfamart sudah selesai itu. Dan kalau itu dilakukan dengan teman-teman yang punya platform, saya rasa gampang itu, nggak sulit. Saya rasa approach-nya bisa sama, Pak. Jadi Ya bagaimana betul. Dan ya, itu hanya butuh perkawinan aja, Pak. istilahnya kita nggak usah capek-capek bangun platformnya. Waduh, kalau bangun platform sudah angkat tangan saya udah. Karena sudah saya sendiri menjajaki hampir 2 tahun. Ya hasilnya juga kalau uangnya cukup gede, Pak Jabar. Jujur aja gede uangnya. Yang penting kita bisa drive bisnisnya, Pak. Nah, betul, itu betul. Dan itu bisa di set. Jadi Iya. misalnya setiap transaksi Muhammadiyah dapat berapa, kemudian JWM dapat berapa, kemudian yang punya vendor itu sebenarnya cuma minta transaksinya waktu itu cuma 1.000 per transaksi. Cuma saya gambarkan kalau anggota kita ada 100 atau sampai 400, apalagi kan setiap harinya bisa transaksi rata-rata 4 aja. Itu udah uang puluhan juta itu mesin cetaknya JWM yang bisa memberi kontribusi kepada
kepada organisasi dan kepada persyarikatan saya rasa, dan itu memang butuh percepatan, nggak bisa enggak. Tapi kalau harus membangun platform dari awal, waduh saya tidak sanggup. Berat. Saya nggak sanggup. Oke, mohon maaf Pak Musin, Pak Jafar, Monggo, bisa kita monggo, lanjut kembali ke monggo. laptop? Setuju. Ya, Yang kita terima kembali kita ke kembangkan aja. pembahasan ya. Untuk OTE nanti kita lanjutkan lebih lanjut setelah ini ketemu ya. Jadi selamat datang Pak Rektor, Pak Ismoyo. Weh, Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi Ngapunten wabarakatuh. Pak Rektor, saya yang kelupaan Makin ganteng. Gak apa-apa. Ngapunten. Ayo kumpul di Bali di kampus saya Pak. Aulanya bagus Pak. Masya Allah. Ayo. Ya, Raker. Jadi saya resume sedikit Pak Ismoyo nggih, ngapunten. Ini pertemuan dengan Prof. Wajir itu memutuskan, beliau menyampaikan bahwa PP Muhammadiyah itu meng-ACC untuk pemisahan pariwisata dari Majelis Ekonomi Bisnis Pariwisata menjadi lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu sudah fix, tinggal kelengkapan kepengurusan kita diminta untuk gerak cepat oleh Prof. Wajir, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah dianalisa oleh beberapa rekan, ini ternyata memang ada beberapa konsekuensi yang mengakibatkan beberapa perbedaan. Yang pertama, ini dulu kita mengembangkan JWM itu kan keanggotaan supaya untuk pertemuan koordinasi sinergi bisnis, itu salah satu utamanya, sehingga keanggotaan kita adalah keanggotaan institusi bisnis, bukan keanggotaan orang. Tapi pada waktu lembaga pariwisata, maka secara otomatis ini bukan kelembagaan badan usaha, tapi ini adalah kelembagaan anggota, orang per orang. Jadi Pak Ismoyo menjadi wakil ketua itu adalah kapasitas Pak Ismoyo selaku pribadi, bukan sebagai kapasitas Pak Ismoyo dengan villa umnanya. Jadi secara otomatis seperti itu tersebut. Nah, kemudian ada muncul gagasan dari Pak Sauki yang disampaikan kepada Uda Edwin, itu JWM-nya tetap ada supaya jangan dihilangkan. Nah, dia nanti akan menjadi underbow-nya dari lembaga pariwisata yang pada waktu dulu underbow dari Majelis Ekonomi. Tapi setelah nanti lembaga pariwisata ada, maka jangan dihilangkan itu jaringan wisata Muhammadiyah. Nah, mengenai teknis itu menjadi salah satu program kerjanya dari lembaga pariwisata tersebut. Nah, kemudian lanjut kepada kelengkapan kepengurusan, kemudian lanjut kepada nanti rakernas untuk program kerja. Lah itu terkait timelinenya tadi, kalau Pak Disongko, kalau saya nggak salah memahami itu di ya Ramadan itu terakhir supaya Syawal bisa keluar SK-nya, kira-kira seperti itu. Pak Rektor, Pak Ismoyo, ada masukan? Sila Pak Is. Masih unmute Pak Ismoyo. Di unmute Pak Ismoyo. Sorry ya. Pak, ngikutin aja Pak. Kalau saya sebetulnya dari awal dengan teman-teman dulu sebenarnya pengen ada manfaatnya dengan usaha-usaha kita masing-masing, atau kayak itu mau lembaga atau pribadi. Untuk yang lembaga pariwisata ekonomi kreatif, oke, sebagai kelembagaan, tapi untuk yang JWM-nya itu tetap kita harus bisa menghasilkan uang tadi yang dibahas teman-teman juga, supaya bisa dieksekusi Pak. Saya pernah mungkin waktu pertemuan terakhir punya beberapa gagasan itu yang mungkin bisa harus cepat dieksekusi. Kayak misalnya saya Umas Sapna mengasih, nanti saya kasih ininya saya ke teman-teman, kebetulan tanggal 14 tuh ulang tahunnya Umas Sapna, saya memberikan paket yang bagus, siapa ada yang bisa menjualkan kita kasih komisi 10% dengan macam-macam benefitnya, kayak gitu-gitu mungkin bisa dieksekusi dengan JWM Pak, dan itu bisa, ayo jangan wacana, tapi kita eksekusi bentuknya seperti apa, nanti pasti teman-teman yang lainnya punya
Kayak misalnya Pak Mufid punya apa umroh misalnya. Terus misalnya kita bisa kirim berangkat dari Bali dengan Pak Mufid, kita dapat komisi berapa kan bisa dilaksanakan, Pak. Itu mungkin kalau dari saya pingin cepet ada actionnya yang bisa menguntungkan anggota. Oke, monggo dilanjut. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Ismoyo. Seperti dulu kita mengendarai JWM untuk maksud tersebut. Kebetulan kendaraan ini harus berganti mode, berubah menjadi lembaga pariwisata. Tapi rencana kita untuk sinergi bisnis itu harus tetap berjalan lah. Bentuknya menjadi seperti apa? Lembaga pariwisata ini adalah kendaraan yang sekarang mungkin bisa kita kendarai bersama. Jadi kita semuanya bersepakat memulainya dari lembaga ini, nggih. Mengenai bagaimana kelanjutan dari sinergi bisnis akan dibahas dalam bentuk-bentuk rakernas. Seperti itu aja ya. Pak Gifari, Pak Tetra mana ada, Pak Tetra hilang. Iya, kalau saya tadi poinnya sudah sama dengan Pak Zul, Pak Mufid, ya, untuk apa namanya terkait dengan asosiasi prodi pariwisata. Insya Allah kami nanti menyesuaikan jika memang menjadi sebuah sistem dari lembaga pariwisata ekonomi kreatif, nanti kami arahkan ke sana, termasuk juga tadi penguatan vokasi yang diminta. Nanti kami coba data dengan lebih valid prodi-prodi yang ada di bawah asosiasi itu apa saja, dan nanti mungkin untuk dilaporkan ke PP. Kemudian perihal perubahan institusi ini saya kira jika memang ini memang ikhtiar BP gitu kan untuk penguatan pariwisata, saya kira kita support. Dan tadi juga saya sepakat artinya sebagai entitas atau ekosistem industrinya, JWM yang lama entah nanti tetap menjadi JWM atau dengan nama lain, saya kira tetap penting untuk membangun jejaring bisnis antar anggota yang sebelumnya sudah ada di JWM. Mangaten mawon Pak. Siap. Terima kasih. Jadi yang selanjutnya terkait dengan kelengkapan kepengurusan, saya mungkin kalau boleh mengusulkan. Sedikit izin Pak Mufid, Yeah. Menginfokan kepada bapak-bapak, Bu Menawi sebagian sudah mengetahui karena ada di grup kami di asosiasi. Jadi per beberapa hari yang lalu itu kami sudah menerima SK dari Majelis Dikti Libang perihal asosiasi. Tetapi memang kemarin mohon maaf karena kami tahunya juga masih atas nama JWM di bidang pendidikan, maka Pak Zul dan saya yang diminta di pembina atau pengarah itu masih atas nama JWM. Barangkali juga nanti jika perlu penyesuaian kami nanti sesuaikan ke Dikti Libang gitu. Siap, tidak ada masalah, Mas Gifari. Nah, terkait dengan kelengkapan, sementara mungkin saya boleh usulkan terkait kelengkapan, mari kita bahas bersama dari pembagian job desk atau pembagian bidang yang kemarin sudah dibuat, untuk sementara menggunakan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dilakukan di JWM. Jadi misalnya berupaya bahwa ini anggotanya badan usaha, maka orang yang kita pasang juga adalah mewakili badan usaha tersebut. Jadi adanya karena badan usaha, jadi bukan karena orang per orangnya. Supaya apa? Supaya tadi yang seperti disampaikan Pak Musin, Pak Ismoyo, Mas Jafar dan lainnya tadi juga kesampaian bahwa ini kita bisa mendatangkan manfaat jejaring bisnisnya itu tadi. Gimana Pak di Songko? Terkait dengan lembaga pariwisata, kira-kira
kita lanjutkan dengan karena ini semuanya sudah bersepakat ini. Sudah Ya, bersepakat untuk kita lanjutkan ya mengenai nanti jenis kelamin, visi misi dan sebagainya nanti kita kita rancang ulang di acara Rakernas. Tapi yang disebut gercep saat ini itu kan yang diminta oleh Prof. Muhadjir adalah kepengurusan. Betul seperti itu Pak Disongko ya? ya betul. Nah, itu timelinenya kemarin diminta kapan Pak Disongko ya? Ya kalau Pak Muhadjir mintanya secepatnya. Jadi perkiraan saya nanti ketika bulan Februari ini bisa masuk oleh Pak Muhadjir akan diplenokan untuk di-SK-kan. Nah, nanti kalau sudah di-SK otomatis kita akan menyelenggarakan Rakernas tadi. Nah, di situ Pak Muhadjir akan tadi mendatangkan Pak Ketum. Nah, kalau Pak Ketum jadi keynote speaker kita harus mateng ya, harus agak perfect, agak gede lah, termasuk tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau menurut saya ini tadi kita sudah mengerucut semua, tinggal sekarang saya itu pengen susunan pengurus ini mirip dengan LP UMKM itu. Saya kemarin minta Pak Ismoyo bentuknya seperti apa karena Pak Muhadjir suruh coba nyari. Oh ya udah, saya kebetulan ada Pak Ismoyo masuk di dalam kepengurusan itu, ya udah tinggal kita minta. Nah, untuk menyusun ini, monggo saja, kita kan kemarin sudah ada teman-teman, tinggal nanti dimasukkan, termasuk tadi yang disampaikan Pak Arbas, ada dewannya, entah itu dewan pembina atau pengawas atau dewan pakar atau apa, mungkin nanti dimasukkan di atas semua, termasuk kayak Pak Arnes Lukman kan duduk di situ. Kemudian susunan-susunannya ini mungkin agak mirip itu, Mas Mufid. Jadi jangan, kalau ini saya pribadi ya, jangan hanya wakilnya cuma berapa, ini dibanyain juga, sekretarisnya dibanyain. Jadi kalau ketika sekretarisnya sibuk atau beralangan, bisa bawahnya, kayak yang dijalankan oleh LP UMKM, Mas Gufron Mustaqim kan, dia cuma sebagai sekretaris berapa dan yang proaktif dia kan gitu. Nah, itu mungkin lebih fleksibel, lebih mengenakan kita supaya kita nanti geraknya lebih cepat seperti yang diharapkan Pak Muhadjir, juga tadi disinggung oleh Pak Arbas kan. Nah, itu juga nanti terkait pembagian tugas dan lain-lain saya sepakat dengan Pak Arbas, monggo. Hanya saja saya itu tadinya pengen pertemuan berikutnya itu mematangkan susunan ini. Jadi nanti teman-teman semua ini monggo usulannya sopo-sopo wae yang ada nanti dikoordinir oleh sekretaris dan wakilnya Mas Imam, nanti tinggal ditambahi sekretaris berapa, ada 4 atau berapa, wakil ketuanya berapa, ya. Mengarahnya nggak jauh dari situ, suruh nyari saja. Nah, kalau suruh nyari LP UMKM ya mirip seperti itu. Itulah tambahan. Kemudian Mas Sauki kan di sini juga semalam ya, cukup ramai. Dan juga betul apa yang disampaikan udah Edwin, jadi untuk jaringan wisata Muhammadiyah tetap itu akan jalan terus, juga GSM-nya Pak Taufik juga mungkin jalan terus kan untuk hanya memang secara kelembagaan, istilahnya Pak Muhadjir yang jalan ya lembaganya. Seperti itu. Secara organisasi kalau surat menyurat nanti ya lembaganya. JWM ini ya perkumpulannya lah, think tank-nya lah. Sedangkan kalau asosiasi itu kan resmi, nanti akan di bawah kita dengan Lembaga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi itu Mas, PR kita ini secepatnya, nanti kapan di-range lagi, kalau menurut saya ini
hampir semuanya bisa hadir. Nah, periode berikutnya itu udah nyiapkan orang-orangnya dan agak besar kan gitu. Itu harapan saya. Monggo yang lainnya. Silakan Mas. Usul Pak D. Waksongko, Oke. mohon izin. Ya, seperti yang saya sampaikan ke Pak Waksongko, susunan kepengurusannya contohnya di LP UMKM. Jadi kalau bisa sebelum nama-nama dimasukkan itu dibuatkan dulu Pak Waksongko. Ininya modelnya seperti apa. Nanti ketika tinggal kita ngisi nama-namanya Pak. Kalau saya serahkan ke Pak Waksongko dengan Pak Akbas, untuk Pak Musn Akbas untuk membuat formatnya dulu Pak. Nanti kita usul-usulkan. Mungkin yang paling banyak nanti kan tempat-tempat yang wisatanya kita itu Pak. Kayak misalnya di Bali, Sumatera Barat, Jawa Timur, DIY, paling orangnya kan itu yang paling banyak nanti Pak. Terus targetkan berapa bulan kemudian di beberapa PWM udah harus punya lembaganya kita. Lembaga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita nanti sosialisasikan ke PWM itu Pak. Itu mungkin Pak untuk step pertama. Mungkin 2 hari ini kalau mungkin ada tim khususnya Pak Waksongko dengan Pak Arbas dan Pak Mufid, kalau misalnya mau diajak siapa lagi, buatin dulu itunya Pak, susunannya pengurus tanpa nama dulu, baru habis itu dimasukkan nama-namanya. Monggo, nggih, dilanjut. Oke, Bapak sekalian, ini saya share ya. Semoga terlihat ya di tampilan Bapak sekalian. Ini susunan yang sudah dibuat final untuk diajukan ke MEBP yang sebelumnya. Jadi kepada MEBP ini yang yang masih berjudul Badan Pengurus Pusat JWM. Dulu sebelumnya itu ada Badan Pembina yang diketuai Prof. Muhadjir, kemudian Badan Penasehat yang diketuai oleh Pak Heri Zudianto, kemudian ada badan pelaksananya, badan pengurus pusat. Satu umum, ada bendara umum, wakil bendara umum. Wakil ketua 1 ini Pak Ismoyo, ini kemarin yang versi JWM itu membidangi bidang organisasi dan hubungan antar lembaga, ekosistem pariwisata halal, kemudian bidang haji, umroh, dan wisata internasional. Nah, kemudian Pak Uda Edwin Ismedi, ini Wakil Ketua 2, itu membidangi, yaitu bidang produk wisata domestik dan inbound, bidang hotel, restoran, dan catering, kemudian bidang transportasi. Nah, kemudian yang ketiga, Wakil Ketua Umum 3, Pak Haji Tetra Budiarto, itu membidangi bidang MAIS, bidang UMKM dan pusat oleh-oleh, bidang promosi, media, dan digital. Nah, kemudian yang bidang keempat, Wakil Ketua Umum 4, Dr. Rizal Zulifa, itu membidangi bidang pengembangan kawasan wisata, bidang pendidikan dan litbang, kemudian bidang hukum kepariwisataan. Nah, ini versi yang kemarin sudah ada. Nah, ini kalau ini berarti ada 12 bidang. Kalau masing-masing bidang saja sudah beranggotakan 4 orang, maka sudah 48 orang. 48 orang ditambah dengan pengurus harian, itu di sini 5, 6, 7, 8, 9, berarti sudah hampir 60 orang. Nah, mungkin tadi saran dari Pak Disongko, ini sekretarisnya ditambah, bendaharanya juga ditambah. Nah, ini yang versi JWM yang kemarin, versi JWM yang kemarin. Nah, ini mohon. Nah, ini juga sesungguhnya apakah ini apakah sudah dianggap mencerminkan ekonomi kreatif atau
belum mencerminkan ekonomi kreatif itu tadi. Kalau memang ada yang dirasa perlu untuk dimasukkan apa bidang baru atau susunan yang baru, monggo ini kita catat nanti kemudian kita diskusikan lebih lanjut. Monggo masukan dari Bapak sekalian. Monggo Pak Dr. Zulfa Ya, ada ya boleh masukan. nanti ya kalau ditambahkan ekonomi kreatif kan ada 17 subsektor ya. Ya, yang disebut 17. ekonomi kreatif itu apanya Iya. sehingga perlu dimasukkan di sini yang dianggap kira-kira belum ada itu Iya, iya. apanya itu. Hmm. Baru pariwisata semua sama transportasi. Jadi ekonomi Gimana kreatif Pak? belum. Jadi kalau memang harus dimasukkan kita buat nanti gitu. Minimal 17 subsektor tuh kita bagi 3 aja deh, atau 4 kan itu. Ada Gimana bidang gimana kurang bidang. paham Pak Zulfa. Jadi kalau subsektor industri kreatif ada 17. Ada berapa? 17. 17. 17 subsektor industri kreatif. Nah, kalau masing-masing kita jadikan bidang-bidang akan ada bertambah 17 bidang. Wah, ya. Fotografi, desain grafis Nanti gitu, jadi anggota nanti masuk jadi animasi. anggota dewan saking banyaknya itu nanti Nah, Pak Zul. kerajinan nih, kerajinan termasuk kuliner itu industri kreatif. Nah, kalau nah ini ntar ini saya catatnya dulu biar masukannya lengkap. Nanti saya kirim deh 7 sektor itu kira apa Ya, gitu ya. siap ya itu biar Hmm. itu berdasarkan apa itu Pak Zulfa itu? Itu Ada SK Menteri ada Instruksi, atau ada. gimana? Menteri Persatuan instruksi. Ekonomi Kreatif. Mas Mufid itu Pak Arbas kepental caranya masuk gimana? Sorry. Gimana? Pak Udah. Arbas kepental, pengen Sudah. masuk Pak Zul. Masuk lagi lewat. Sudah. Oh, sudah. Udah, oke. Kalau boleh mumpung saya ngomong, jadi itu kan ada 2 tadi, pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi 2 item besar itu di breakdown ke bawah. Nah ini yang bidang-bidang ini menyesuaikan Fit. Jadi Kemarin yang nanti Pak Zul saya, Pak Arba sampean kan, nanti nyusun tadi yang diusul ke si Mas Ismoyo kan. Nah, terus orang-orangnya nanti siapa saja, termasuk yang ada sampean sampaikan ini kan gitu. Tambahannya sapa wae kan gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi dari nama dulu kan lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif. Wah, berarti itu nanti pecah jadi 2. Pariwisatanya turun, tadi ekonomi kreatifnya turun. Nah, itu turun berapa kan gitu. Jadi Medun ke pariwisata itu ada bidang-bidangnya 13 gitu. subsektor kemarin itu. Ya, 13 subsektor betul. pariwisata saja. Untuk industri kreatif 17 Ya, subsektor. terus nanti bikin ekonomi kreatifnya nanti Bang Zulfa opo wae kan gitu, kita sesuaikan dengan pemerintah. Pemerintah kan ada ekonomi kreatif sendiri ya. Kita menyesuaikan karena kita ini kan partner pemerintah. Itu Mas Mufid. Oke, siap. Monggo yang Itu lain. Logika awal yang dibangun bisa jadi seperti itu. Tapi kita juga perlu untuk cross check di dalam karena memang kita juga mengawalinya dengan sedikit orang. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Jangan kemudian kita masukkan semua orang yang mungkin kita sendiri mungkin belum memahami siapa si A, siapa si B. Jadi itu juga menjadi pertimbangan. Jadi yang terpenting adalah menurut saya bahwa lembaga ini harus segera ada mengenai segala sesuatunya seperti periode awal kita ini kan kalau dulu kalau tidak salah itu cuma ada 8. Nah sekarang kita sudah kembangkan lagi menjadi 12. Nah, itu memang perlu